Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gua Arman di Lontong TV channel. Gimana kabar para subscriber dan viewers gua ya. Jadi buat yang baru mampir ke channel gua ucapin selamat datang. Jangan lupa subscribe ya, oke? Ya, di kesempatan kali ini gua bakal nge-review satu helm yang udah gak asing sih sebenarnya. Nama pabrikannya itu DYR Helmet ya. Kalian pasti tahu ya, yang niru dari pabrikan sebelah. Oke. Ya, jadi di helm sebelumnya mereka sempat laris dengan DYR Osaka-nya gitu, karena modelnya yang niru sama kayak Kyoto. Kalau kita bandingin sama ya, tapi modelannya mereka sedikit diplesetin ya, terutama di bagian reset sama ventilasinya yang dummy gitu. Nah, di kesempatan kali ini mereka merilis sebuah helm baru dengan model yang cukup familiar ya. Helm berspoiler lagi, siapa lagi kalau bukan DYR Subaru. Ada tulisan Subarunya anjir, gak kelihatan. Oh ya, oh ada. Pokoknya kelihatan gambarnya kayak gini lah ya. Jadi sebelumnya gue lihat di kolom komentar konten-konten yang sebelumnya ya, banyak yang request, bang review DYR Subaru, bang review DYR Subaru, bang review DYR Subaru. Nah, soalnya gue udah bikin video shortnya coy. Kalau misalkan kalian ngubek-ngubek channel gue tuh ada video shortnya. Jadi pertama kali lihat nih helm gue tuh sebenarnya ada di official DYR Helmet ya di Instagram. Nah itu masih coming soon sih bacanya, coming soon ya. Biasalah logat-logat orang Indonesia coy, baca coming soon aja coming soon gitu. Jadi gue sebenarnya udah lama sih ngincar ini helm ya. Gue penasaran nih bentuknya cakep gitu, mirip-mirip yang apa pabrik yang yang harganya hampir 1 juta ya kan, yang di atas 1 juta gitu. Tapi ini versi low budgetnya. Penasaran kayak gimana? Kita langsung unboxing aja. Oke. Jadi kita dapat model kayak begini ya. Kardusnya udah bagus ya. Ini tebal sih kardusnya kalau gue lihat, dan kagak penyok-penyok ya. Kayak helm apa yang biasanya kan kalau kita beli helm kan yang murah-murah tuh kardusnya penyok-penyok gitu. Ini enggak, tebal kardusnya. Sini ada modelnya Subaru ya. Di sini tulisannya Black Gloss, padahal gue mesinnya yang karbon ya. Oke, DYR Helmet kita unboxing aja. Wait guys, sarungnya warna merah begini ya. Ya, jadi sarungnya begini nih coy. Ada 2 ya. Jadi kayak apa ya kalau gue bilang ya, kayak tas gamblok gitu loh, bisa dikasih tas gamblok begini. Jadi beda ya kayak sarung-sarung helm lain ya. Kalau sarung helm lain mungkin talinya cuma setengah begini, cuman dia ada 2 talinya begini. Jadi biar jadi tas aja gitu. Kalau kalian misalkan yang suka nenteng-nenteng helm, jadi biar gak malu lah, biar pede aja gitu. Maksud gue biar pede ya kan, wes nih ngegamblok-gamblok tas di dalamnya helm gitu. Dan untuk sarungnya sendiri ini tebel banget, cakep ya, tebel banget sarungnya cok. Ya cuman gua sedikit kritik sih sebenarnya ya, kalau misalkan suruh dikasih tulisan mereknya mereka ya lebih cakep lagi itu, karena ciri khasnya itu ya. Oke, jadi seperti biasa kardusnya kita balik dulu. Kayak gimana ya? Kayak gini aja nih, kita balik dulu. Sorry gua balik. Oke, kita unboxing helmnya. Jing. Wes dah coy, DYR Subaru nih coy. Jangan jatuh dong. Nah, malum ya. Ya, this is DYR Subaru. Ya udahlah, gak usah banyak yang ngira-ngira lagi ya. Modelnya mirip kayak TNFJ, udah gitu aja ya. Yang pertama yang gue demen dari helm ya, karena motif karbonnya ini coy. Sebenarnya pilihannya banyak. Jadi ada yang namanya warna pastel ya, dari mulai pink, hijau, ungu tuh ada. Terus warna-warna solidnya kayak warna black gloss, grey dove, putih. Cuman yang gua kurang suka ya, karena warna-warna mereka yang mungkin finishingnya kurang gitu. Gua kayak aduh, beli jangan ya. Itu sih sebenarnya ya kendala gua sama pabrik si helm DYR ini seperti itu. Jadi banyak juga yang punya DYR Osaka gitu. Gua lihat walaupun itu helmnya helm udah lama gitu, cuman kalau gue lihat durability dari catnya itu kayak jadi kesannya helm murah gitu, helm 100 ribuan gitu. Maaf ini mah ya. Nah, ternyata mereka tuh ngeluncurin motif juga gitu, yang bawa motif sama yang kayak gini nih, yang karbon Kevlar begini nih ya. Kalau misalkan untuk harga segini ya karbon, kalau dibilang full karbon sih enggak, ini paling water decal coy.
ada, tapi enggak apa-apa sih, gue demen. Nah kayak gitu pembaruan di logonya sendiri kayak gini nih. Kalau yang karbon nih tulisannya cuma warna abu-abu doang begini nih, abu-abu apa sih namanya, silver ya. Makanya kenapa gua gak ngambil warna putih, karena gua lebih kepicut sama yang ini gitu ya. Oke, kita langsung aja review helmnya coy. Oke, nah dari sini bentukannya punya spoiler ya, percis kayak nah ya. Terus apa namanya, visornya masih cembung ya, visornya ini masih clear, cembung. Dan apa lagi ya, ini masih pakai paku keling yang di luar begini, bukan yang di dalam atau di balik ratchet ya. Terus ini udah ada winglet di sini. Tuh, kita buka tuh ya, kayak gini dalamannya bisa dilihat tuh. Ornamennya yang udah mulai rapi sih kalau kata gue, ini lumayan niat sih. Nggak seperti pendahulunya ya si DR Osaka yang kalau kata gue masih banyak minus gitu dari segi finishing. Tapi kalau yang ini udah lumayan rapi. Oke. Nah, terus balik lagi ke helmnya. Di sini yang gue demen wingletnya ini udah segede gaban, cok. Bisa kalian lihat. Wingletnya ini segede gaban, nyatu sampai ke tepian resetnya gini ya. Oke. Terus apalagi ya? Nah, lekukan di sininya nih, dia punya lekukan begini yang menjulang ke samping helm dari belakang ya, persis kayak TTC lah. TTC kan lekukannya begini nih. Jadi gimana ya? Helm-helm replika atau kopi-kopi itu benar-benar kayak belakangnya itu niru-nirunya model TTC yang punya lekukan di sini sama di sini. Tuh, TTC, NFR ya. Untuk bagian atasnya ya kayak gini, lekukannya dua begini tuh. Ada lekukan di sini dua, dan ventilasi yang kayak bukan NJS Kronos ya. Kalau anak-anak helm baru kemarin bilangnya, "Bang, kayak Kronos." Enggak. Kalian salah coy. Jadi ini ventilasinya niru punya kayak TD City. Dah, kalian searching aja kayak TD City. Mungkin film udah lama, cuman dia pas rilis di Indonesia itu ya kalau lagi pas kena apes gitu kan. Jadi banyak yang nggak tahu gitu. Pokoknya kayak ventilasi kayak TD City. Dan ya apa namanya? Kalau dari fan ya, ada yang nanya fannya fungsi apa enggak? Nggak ada yang fungsi. Jadi mereka masih konsisten pakai fan yang namanya apa namanya, gimmick ya, fan gimmick. Kalau gue bilang fan dummy. Jadi ini bisa kita lihat itu gak ada slide in atau buka tutup. Mati di sininya, bisa kelihatan ya. Tuh, kelihatan kan mati. Terus di bagian spoilernya juga ini apa namanya? Spoilernya bukan kayak yang helm-helm berspoiler pada umumnya coy. Jadi spoiler ini nyatu ke batok, nempel. Emang benar-benar konsisten dia main namanya dummy di YR ini. Terus di sini gue lihat ada exhaust atau ventilasi buangan ya. Tapi ventilasi buangan ini ketutup sama EPS atau EPS ya, styrofoam gitu. Jadi ya exhaustnya pun dummy sama. Everything's dummy gitu. Jadi semuanya dummy coy. Ventilasi dummy ya kan. Spoilernya dummy, itu gak bisa dicopot, nyatu sama batok. Terus ini exhaustnya juga dummy gitu ya. Itu yang gue gak gedeknya dari ini helm gitu loh. Dari dulu kayaknya emang ada orang dalamnya yang bilang Halpes tuh gak butuh ventilasi, katanya sih gitu ya, orang dalamnya yang bilang. Nah untuk visornya sendiri dia pakai reset yang sama kayak punya Kyoto tuh. Tapi kalau gue lihat dari moldingan batoknya ini dimensinya lebih kecil dari punya Kyoto ya. Bisa dibilang ini pakai ratchet Venom kali masuk kayaknya. Mungkin kalau misalkan nanti gue bakal pakai eksperimen buat ganti pakai visor Venom yang punya DJ Maru atau punya Incentro gitu lah ya. Soalnya gue yakin kalau pakai punya Kyoto ini pasti ngolor banget cuy. Ngolor pasti, ini gapnya jauh banget di sini. Terus yang gue demen apa ya? Yang gue demen di sini finishingnya udah rapi. Bisa kita lihat finishingnya rapi cok. Gue banyak megang helm-helm kopi ya. Kayak misalkan ALV, kayak misalkan Airsick, Jiu-Jitsu. Tapi kalau misalkan si DJR ini, kalau gue lihat dari cetakannya pun udah rapi. Terbilang rapinya ya sekitar poinnya 80% lah. Terus untuk bagian karet list talang airnya ini udah rapet ke visor, ini gak ada gap. Jadi ketika hujan ya mudah-mudahan aja ini kagak ada rembes. Itu sih yang gue lihat. Karena di sini karet listnya dia udah pakai yang jenis talang air gitu. Oke coy. Apalagi yang bagian luar yang belum gue bahas ya. Untuk motif karbon ini ya gue bisa bilang ini gue pastikan water decal ya.
Helm ini masih SNI, belum DOT ya. Jadi tulisan yang DYR ini gue senang sih. Biasanya kan kalau tulisan DYR mereka tuh kan misalkan warna helmnya hitam atau ya selain warna putih lah. Di sini kan putih terus DYR ada aksen merahnya gitu lah, niru-niru KYT sih sebenarnya. Tapi enggak. Ini tuh apa ya? Ya sedikit lebih mewah lah kesannya gitu. Terus di sini ada tulisan Carbon Subaru size M ya. Kita udah bahas luarnya ya. Oh iya, satu lagi. Satu poin penting yang gua demen dari ventilasi dan apa namanya? Stoppernya atau wingletnya ini coy. Lihat coy, ini udah apa namanya, light smoke coy. Biasanya kan kalau DJR kan hitam glossy polos ya, ventilasi gimmicknya ini lah. Jadi yang sekarang tuh di upgrade jadi light smoke. Wih cakep coy, asli dah. Kayak kelihatan transparan, dalamnya pada kelihatan begitu coy. Tapi dalamnya juga lumayan sih. Tapi tahu sih kalau misalkan di warna solid sama warna-warna pastel itu finishing dari ventilasinya apa namanya, sama light smoke kayak gini apa hitam polos, gua gak tahu sih. Padahal kan gua selama ini cuma ngeliat di gambar ya. Pas lihat aslinya yang karbon nih, wih cakep cocok, lumayan ini buat gagayaan gitu ya. Jangan ngomongin safety ya. So kayak ya mau debat safety sama gue, silakan tulis di kolom komentar. Canda guys, bercanda. Oke, yuk kita moving ke bagian busa-busanya. Kayak gini busanya. Jadi kontraksi busa bawahnya ini mirip sama pabrikan sebelah si Local Pred. Terus di sininya ada tulisan Subaru. Nah bisa dilihat ya tulisan Subaru. Nah ini emboss Subaru ini ada lumayan cakep lah, rapi lah. Terus kalau gua lihat busanya di sini ada ya kayak yang si pendahulunya DYR Osaka. Kalau DYR Osaka ini tepian kain busanya kan dulu kan warna merah tulisan DYR gitu kan. Kalau ini enggak, ini tepiannya tetap warna hitam tulisan DYR warna putih coy. Terus ini ada apa namanya, logo pabrikannya tuh bukan di sini coy. Kan biasanya kan kalau helm kan di sini nih, di dalam belakang sini kan. Mungkin karena apa ya, biasanya kepake kepala cepet pasang gitu kan, kena keringet. Jadi dakinya pada ngumpul semua di sini. Nah ini naruhnya di sini, diselipin di dalam gitu kayak gini. Nah jadi gak kelihatan begitu coy. No ya kan, gak kelihatan kan? Ya, canda ya. Tahu sih yang suka pakai helm dakian siapa cok? Nah jadi untuk kontraksi busanya kalau menurut gue ya lumayan halus ya. Untuk busanya ini dibilang keras enggak, dibilang fluffy empuk juga enggak ya. Tapi kalau kata gue udah menuju ke inner yang bagus lah inilah. Bagus halus cok. Ini udah niat bikin helm, sumpah cakep coy. Tebel busanya. Terus kalau menurut gua ya, apalagi ya, kita masuk ke chin strapnya. Nah ini gua nemuin minus di sini ya. Jadi minus apa namanya, kain chin strapnya ini mungkin sedikit di cost down ya sama mereka. Karena kalau gua lihat talinya ini yang ringkih sih enggak, tapi yang bikin apa, yang bikin gua annoying tuh ininya coy. Tali yang ininya nih. Ya kan maksudnya ini busa tebel gitu kan biar nyaman kalau lagi diikat kan, namanya ini kan microlock coy. Retention microlock. Jadi ini tipis banget cuy. Ini tipis, dan ketika ya poinnya sih, poin yang gue dapet ketika lo crack begini kayak tuh tali microlocknya bener-bener kejedot karena efek ininya yang tipis gitu ya. Itu sih yang gue rasain selama ini kalau gue pakai helm microlock. Terus apalagi ya, jadi dia beda ya sama helm-helm kayak yang lain tuh kan. Biasanya kan kalau helm-helm yang udah tag glass speed begini, ini kan dia udah ada fitur tag glass speed nih. Biasanya kan di sini kan kasih aksen plastik atau apps lagi ya, baru busa pipi ya. Dia enggak coy. Jadi yang sangat disayangkan gitu, dia busa pipi langsung nempel ke batok. Aduh ya. Coba nih kalau misalkan dikasih apps lagi di sini baru busa. Cakep sumpah. Jadi looks dari depannya tuh kayak helm mahal gitu, padahal harganya murah coy. Nah, untuk fiturnya dia belum slot intercom ya, karena apa namanya, posisi busa pipi yang langsung nempel ke batok begini, jadi dia belum ada slot intercom di sininya. Tapi di sini rohnya gede banget lah, tinggal tempel velcro bisa sih pasang intercom kalau menurut gua ya. Oh iya, satu lagi untuk innernya sendiri ini udah removable ya, jadi bisa dibuka kayak begini loh, bisa kita lihat. Nah jadi dia modelnya slip on kayak gini, tapi ini dilem tuh, dilem ya pakai lem tembak paling di sini nih. Slipnya di sini. Mungkin kan kalau helm-helm lain yang nggak pakai neck roll ya, dia kan slip onnya nyampe sini nih, dikasih slip on nyampe sini nih, di bagian busa pipinya ini enggak.
Jadi cuma secuil doang di sini. Ya mungkin biar gak nyengsol ke bawah kali bagian belakangnya ya. Yang gue demen sih ya dia udah pakai begini nih. Jadi kan kalau helm dia yang lama kan dia kasih nekro lagi nih, dia enggak. Jadi benar-benar kayak ngikutin hype sekarang lah. Yang busa pipinya tuh udah gak pakai nekro lagi. Gitu. Dia kancingnya kancing plastik begini warna merah. Ini busa kepalanya juga udah bisa dibuka ya. Ini gue ingat inarnya siapa ya kayak gini. Punya apa sih coy? West Najima ya. Dari pabriknya Scott tuh kayaknya bendelanya pun sama kayak gini. Ya cuman mungkin ini versi cost down-nya lah. Biar gak tahu sih bahannya ringkih apa enggak, tapi di sini ya udah lumayan bagus sih kalau kata gua. Udah lumayan bagus, kita pasang lagi dulu ya ininya ya. Nah, jadi lanjut lagi untuk apps-nya ini, dia udah masuk ke apa ya, medium to hard lah. Mungkin setara punya G2 gitu. Keras-kerasnya kayak gitu sama 11-12. Mungkin kalau misalkan kita comparein sama helm G2 yang mereknya G2 itu setara lah ini helm ya. Karena ini udah gak meleor kalau gue bilang. Anjir udah tuh tangan gue nyampe berurat anjir. Gak meleor coy. Tapi yang gue demen dari DJR ini ya apa ya, kalau gue bilang busanya sih halus cuy. Mungkin bahkan nama punya NJS halusan ini. Ini serius halus coy. Jangan lu samain nama helm-helm yang kayak Airstick ya, Jitsu, terus apa lagi ya, yang helm-helm yang seharga sama dia lah. Makanya gue kayak heran kenapa harganya dia tuh sedikit ya di atas gitu. Harusnya dia bisa lebih murah lagi sih sebenarnya harganya, karena mengingat ventilasinya yang dummy, terus ini apa namanya, moldingan spoilernya yang nyatu ke batok, harusnya harganya lebih murah dari ini gitu, dari yang gue beli ini. Oh pas gue lihat harganya segini, gue lihat oh ternyata dia innernya tuh udah lumayan bagus coy. Ini tebel, yang gue lihat tebel bagus ya. Ya kita taruh lagi helmnya di sini. Buat jangan jatuh. Nah untuk harganya sendiri gue beli di angka 330.000 ya. Karena di online tuh varian ya harganya. Ada yang harga jualnya 360, 350. Gue dapet di harga 330 tapi beli di toko helm. Kebetulan yang jual temen gua ya, jadi gua dapat harga official ya, harga inilah, harga grosir lah, tapi versi satuan gitu. Kalau buat abang mah apa sih enggak dari gitu. Jadi kalian yang mau beli helm jangan lupa datang ke Raffi Jaya Helmet. Tokonya ada di Jalan Raya Serang, Cikupa. Pokoknya daerah Cikupa ya, dekat rumah sakit Metro Hospital. Kalian lihat di situ ada toko helm. Nah itu temen gue yang jual coy. Helmnya banyak, rumah helm apa aja di situ ya. Oke, di harga 350.000 ini gue bilang ya gue dapet helm yang seperti ini. Dibilang setara sih enggak sama harganya, karena saingannya dia kan banyak kan, bahkan yang lebih murah pun banyak gitu, kayak ALV, terus apalagi Airstick ya. Tapi kalau dari segi inner sih masih menang ini sih. Bahkan dia kayaknya setara sama G2 ya. G2 itu kalau gue lihat kain busanya masih tipis. Ini enggak cuy, tebel cuy, sumpah lumayan tebel lah ya. Terus apa lagi ya, visornya yang gua agak ini ya, kenapa mesti clear gitu, kenapa kayak iridium gitu coy. Oke guys, kita langsung masuk aja ke fittingnya ya. Yang pakai balak lava dulu biar kayak maling. Ding boy, udah kayak rampok boy ya. Kayak ini, dan kita fitting. Oh ya, ini BTW ukurannya M ya, tapi gue dapat di sininya paddingannya ukuran L coy. Kayaknya sih emang habis ditukar-tukar sama si Raffi. Ini brengsek nih. Jadi gue kagak lihat lagi di sini. Kenapa ya? Jadi M-nya itu pas gue lihat paddingannya di sini sebenarnya ada coba, ada sizingnya. Tuh, apalagi pas di kertas ininya nih, itu L. Gue lihat lah kok L ini, pantas longgar gitu. Tapi gak apa-apa lah, itu oke lah, gak longgar-longgar banget kok L-nya. Tuh kayak gini tuh kan, jadi fittingnya kayak gini, kayak apa ya, model apa sih ya, helm semi modular begitu ya, yang sedikit cruising karena dia punya lekukan begini lagi, tapi masih gak ngilangin ciri khasnya yaitu helm open face kayak gini jadinya dari depan. Terus kita tutup pisau dulu kayak gini. Waduh anjir gelap. Tutup mana nih kertasnya? Buka lu sini lo, ayo gue buka. Nah, ya jadi kayak gini fittingnya.
si DIR apa namanya, DIR Subaru. Ini dari depan lumayan apa sih, lumayan matching lah, lumayan kece lah. Menurut kalian bagus apa enggak sih? Kalau kata gue selnya masih terbilangnya imut ya. Ini dari belakang, dari samping, posisi dulu kayak gini dari belakang, udah lah ya. Jadi apa ya, poin plusnya itu yang gua rasain ketika pakai helm ya, karena ini ukuran L jadi masih sedikit longgar di sini no. Jadi gue pun masih masuk gitu. Ya, jadi poin yang gue dapat dari helm ini, ketika gue pakai helmnya datar begini, ya kalau misalkan dari samping ini kan ininya ngeplat ke bahu gue kan. Nah ini kalau gue ketutup visor, nah itu mulut gue tuh masih ada di luar visornya gitu coy. Jadi otomatis gue tuh mesti nunjukin helm kayak gini. Nah ketika kayak gini baru tuh, kelihatan keren banget anjir, sumpah. Jadi visor tuh kayak benar-benar nutupin dagu gue gitu. Gitu coy ya, karena ventilasinya yang dummy mungkin ya, jadi busanya ini termasuknya apa ya, gue bilangnya masih friendly sih, gak sekasar kayak punya ALP. Bodoh amat lah, ALP kasar banget busanya anjir, kayak sabut cuci piring. Pas gesekan ke balak apa kayak suaranya linu-linu banget cok, sumpah. Kita coba kita tes gak pakai balak apa dulu ya. Wah, kayak gini nih misalnya nih. Set. Ya kalau gua bilang masih friendly lah, masih enak lah. Nah cuman poin minus yang gua temuin apa ya, kuping gua rada nekuk cok, sumpah. Gua tahu kenapa bisa nekuk kuping gua, karena dia apa namanya, posisi si crown padnya ini dia gak mepet ke apps coy. Dia jadi kayak ini apps nih, ini appnya segini nih, jadi busa pipinya tuh ya, busa crown padnya ada di sini, jadi kayak begini nih. Nah kuping gua ada di sini nih, kena kesentuh atau kena si crown padnya gitu loh. Jadi pas gua gak pakai balak apa, jadi kayak apa ya, kayak ada yang nyentuh kuping gua aja gitu, kayak gini. Ih kayak ngabers banget gue ya jadinya ya. Tuh masih banyak yang bilang, katanya pohonnya NJS Kronos. So tau lu, kita taruh lagi helmnya di sini coy. Halus cok, busanya sumpah. Ya jadi banyak yang plus minusnya yang gue dapat dari ini helm ya. Yang pertama, gue seneng sama aksen dari winglet atau stoppernya sama ventilasinya ini ya. Udah pakai apa namanya, yang light smoke gitu. Jadi kayak ala helm import lah. Cakep ya, cuman tetap ya gue gak suka dummy. Terus yang kedua, gue suka sama busanya ya, jadi bener-bener apa namanya, udah tebel, kain busanya tebel. Di sini gue liat tebel kain busanya, terus jahitannya rapi, cakep ya kan. Kain busanya juga halus, terbilangnya halus ya, dibilang fluffy enggak, dibilang keras juga enggak, jadi masih banget friendly banget buat ke kulit cok. Terus apa lagi yang gue demen ya, yang gue demen karet listnya udah ada talang airnya gini ya. Di sebelumnya tuh di si siapa, DIR Osaka itu kagak ada tuh karet list, emang bener-bener yang universal gitu. Terus ini nih ada tag wearable glasses ini yang bikin gua demen banget gitu. Ini kan kayaknya helm tuh wajib ada beginiannya, jadi kayaknya manis aja gitu. Terus yang gua demen lagi, logo DIR nya simple banget ya, warnanya silver itu. Ini DIR helmet, gak banyak stiker-stikeran lagi dari si DIR karbon ini. Nah terus apalagi ya, hal yang gua gak suka dari ini helm, yang pertama ventilasinya mati. Kayaknya mereka komitmen banget coba namanya fan dummy, apa namanya, fan gimmick ya. Terus yang kedua apa lagi ya, visornya ngatung cok, sumpah. Jadi kayak lu pakai helm tuh gak bisa pakai helm begini, jadi pakai helm tuh mesti bener-bener ditunggingin sama lu kayak gini. Tapi kelihatan look agresifnya dapat banget jadinya gitu loh, karena bentuk visornya yang ngatung gitu kan. Harusnya kan nyampe sini nih, cakep nih baru nih, jadi tinggal nunggingin sedikit, muka lu tuh ke cover semua gitu loh maksud gua. Nah jadi dia benar-benar masih diginiin, otomatis posisi ini lo leher lu bakal kelihatan banget, jadi kayak ngatung gitu loh, helmnya ngatung sih kalau bilang. Terus yang ketiga, yang gua gak demen dari visornya ini, masih apa ya kalau bilang ya, masih terbilangnya visor coast down lah. Jadi kayak apa ya, bukan PC, visornya tuh bener-bener nih kalau gua ketok-ketok nih,
Tuh, suaranya denger nggak? Jadi kayak suara tutup botol aqua. Kan pisau-pisau kayak gini sih kayaknya kena debu sedikit terus kegores tangan begini gampang baret, gampang lecet gitu coy. Mending sih kalau kata gue disimpan aja ya, langsung di apa, mau dipakai visor iridium yang PC dari merek aftermarket yang bagus kayak Norris, apalagi yang punya USB itu udah bagus banget coy visor. Lu beli visor dapat racet ya kan, visornya PC polikarbonat ya kan, anti pecah, lentur gini, gak bakal baret. Cakep sih tuh visornya USB. Terus apalagi yang gue demen ya, dia pakai racetnya Kyoto, cuman kayak sedikit dikurangin aja gitu loh, durability dari ininya kayaknya kurang. Jadi kualitas racetnya tuh beda sama kayak punya Kyoto, itu kayak ringkih gitu racetnya, tapi gak seringkih-ringkih racetnya ini sih helm ARL itulah. Udah ya. Udah gue review nih helm nih. Oke, next kita bakal bikin konten apa lagi coy, konten rubah visor kali ya, sama video komparisi sama helm SNI yang range harganya sama kayak dia. Apa coy, gue pengen banget nge-review, ngebandingin sama MV Star K1 atau K1 ya. Itu yang pengen gue, penasaran gue gitu loh, ini sebenarnya K1 ini sebagus apa dan ini tuh kekurangannya di mana kalau gue bandingin sama dia gitu loh. Oke guys, makasih udah nonton video gue ya. Buat nonton setia gue ucapin makasih banyak. Kalau misalkan gue banyak kekurangan, gue minta maaf ya. Oke, kalau misalkan ada salah kata, kalian boleh hujat gue di komentar. Oke, sip ya, sehat-sehat terus buat kalian. Sekian aja konten yang bisa gue kasih, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua guys. Jangan lupa subscribe, bentar lagi udah mau 1000 subscriber boy, go boy. Bentar lagi di monet coy. Ya, gua Arman pamit undur diri, sampai ketemu di konten selanjutnya dan see you di next video. Ciao.